Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Sandrine Arta, seorang mahasiswi akuntansi sektor publik di Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya merupakan seorang mahasiswa yang merantau di Bumi Sriwijaya, Palembang. Saat ini, saya rindu menyaksikan betapa besar kuasa Tuhan yang membuat saya bisa berdiri sampai hari ini. Semuanya karena Tuhan Yesus baik. Throwback tahun 2021 merupakan tahun yang sangat berkesan kepada saya. Karena pada saat itu ada banyak peristiwa-peristiwa di luar dugaan terjadi kepada saya dan keluarga. Saya ingat persis pada saat sehabis pulang dari wisuda abang saya di PT ASN Siantar, saya dan ibu teridam COVID-19 yang mengharuskan kami isolasi mandiri di rumah. Tapi puji Tuhan, 2 minggu setelah karantina berlangsung, kami dinyatakan negatif dan boleh beraktivitas di luar rumah. Pada saat itu, saya masih mengikuti kuliah secara daring. Jadi saya bisa stay di Duri meskipun kuliah berjalan. Sehari setelah ujian akhir semester 2 berlangsung, malam itu saya bilang, "Ibu, saya merasa badan saya lemas, tolong panggil dokter." Mama saya pikir anak ini tidak pernah sakit. Sepertinya tidak ada sakit yang serius. Terus ibu saya bilang, "Ayo kita berobat." Tapi saya bilang, "Nggak mau, aku maunya panggil dokter ke rumah." Lalu dokter dipanggil ke rumah, saya bilang, "Dok, tolong infus saya." Lalu dokternya lakukan dengan cepat, saya diinfus. Namun 2 hari diinfus, sepertinya tubuh saya semakin lemas. Mata merah seperti darah, perut membesar, setiap makan muntah. Lalu dokter berkata seperti ini, "Ibu, sepertinya anak ibu memiliki penyakit yang serius, tolong bawa ke rumah sakit." Lalu ibu saya bilang, "Ayo kita ke rumah sakit." Pada saat itu saya mengiyakannya. Tepat pada tanggal 17 Agustus 2021 di RSUD Mandau saya dirawat. Waktu itu infus dimasukkan, namun dokter bilang jikalau anak ini mau ditindaklanjuti, anak ini harus masuk ke ruang isolasi karena katanya ada riwayat COVID-19 yang belum sembuh. Namun hasil PCR menunjukkan saya sudah terbebas dari COVID. Saya bilang, "Ibu, aku nggak mau kalau misalkan dirawat di rumah sakit ini." Kemudian ibu membawa ke rumah sakit swasta lainnya. 2 minggu berjalan, saya dirawat. Namun tidak ada tindakan medis, lalu dikasih infus, makan muntah, sepertinya tidak ada progres dari semuanya. Lalu pada malam itu dokter berkata, "Jikalau anak ibu mau dilakukan tindakan medis, tolong tanda tangani surat yang menyatakan bahwa jikalau ada terjadi sesuatu, maka semua proses akan dilakukan oleh rumah sakit." Jadi keluarga menyerahkan sepenuhnya anak ini, kalau sembuh boleh bawa pulang, kalau tidak prosesnya akan dilaksanakan oleh pihak rumah sakit. Pada saat itu merupakan malam yang berat. Ayah dan ibu saya bergumul dengan Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, jikalau anak ini sembuh, tolong kasih kesembuhan." Namun Tuhan tunjukkan satu persatu. Waktu itu orang-orang gereja di Sebangaduri, Pekanbaru, semuanya mendoakan. Saya ingat persis jam 7 malam mereka setiap jam 7 malam mereka berdoa, jam 7 pagi mereka berdoa. Kuasa Tuhan pasti nyata, mereka berkata seperti itu. Setelah malam itu berlalu, surat sudah ditandatangani, namun rumah sakit swasta ini juga belum berani melakukan tindak operasi. Lalu saya dipindahkan kembali ke RSUD Mandau yang pertama kali saya berobat. Namun di RSUD Mandau, mereka juga minta surat seperti itu, ditandatangani lagi. Lalu besok harinya dilakukanlah operasi. Seminggu setelah operasi berjalan, saya sepertinya tampak baik-baik saja. Semuanya berjalan dengan baik, puji Tuhan saya bisa ngomong. Tapi sehari setelah itu, rumah sakit datang. Dia bilang anak ini harus dipindahkan ke isolasi room, yang mengharuskan tidak ada satupun boleh menemani. Di sana saya mulai agak stres sedikit, pikiran mulai kacau. Dokter saya lempar, infus saya tarik, lalu bapak saya datang dengan cepat. Dia bilang seperti ini, "Dokter, jikalaupun terjadi sesuatu sama anak saya, biarkanlah saya menemani dia di ruang isolasi. Saya bersedia menerima semua resiko, yang penting anak saya tidak sendiri." Bapak saya bilang seperti itu. Lalu kami berdua di isolasi mandiri.
Lalu kami berdua diisolasi di rumah sakit. Setelah itu saya tidak bisa makan, tidak bisa ngomong, bahkan menggerakkan tubuh juga saya nggak bisa. Lalu ayah saya waktu itu seminggu setelah itu terkena COVID-19, jadi bapak harus diisolasi di rumah, saya yang tinggal di ruang isolasi. Setelah itu tidak ada progres, kami dipindahkan ke Santa Maria Pekanbaru. 2 minggu setelah di Pekanbaru, semakin terjadi. Saya nggak bisa ngomong, menggerakkan tubuh nggak bisa. Semuanya heran. Padahal kalau kata dokter, bekas operasinya sudah kering. Tidak ada yang bermasalah dengan operasi. Lalu orang tua saya bilang, tolong panggil tulangnya. Dia bilang seperti itu. Lalu tulang datang dari Jambi ke Pekanbaru. Pada saat itu tulang langsung bilang, "Bere, apa maumu?" Dia bilang gitu. Kenapa semuanya seperti ini? Kami gak menyangka bahwa Sandrine yang waktu wisuda senang-senang sekarang terbaring lemah di rumah sakit. Lalu saya dengan waktu itu waktu tulang datang saya mulai bisa membuka mata. Terus saya bilang, saya mau dibawa ke rumah tulang, aku mau dibawa ke rumah tulang. Kalaupun nanti sesuatu terjadi, aku mau di rumah tulang. Saya bilang seperti itu. Pada saat itu, dengan berat, rumah sakit menarik semua fasilitas yang dikasih, infus ditarik, oksigen ditarik, namun tidak begitu saja, tulang ternyata bawa dokter pribadi dari Jambi. Kemudian secara tidak lama dokter langsung mengurus surat keluar dari rumah sakit Santa Maria, lalu kami dengan cepat ke Jambi. Di Jambi saya dirawat di rumah tulang dengan dokter pribadi, kemudian dokternya lakukan semua tindakan. Puji Tuhan, hari berhari saya berangsur lebih baik. Saya mulai bisa makan dengan baik, namun ada sedikit masalah yang mengharuskan saya tidak bisa, sistem ekskresi saya terganggu. Kemudian 2 minggu setelah itu dokter berkata, "Pak, ini harus dikembalikan ke dokter yang menangani sebelumnya. Karena sepertinya penyakitnya masih ada. Dia yang tahu langkah apa yang harus dilakukan." Kemudian kami berangkat ke Duri lagi, lanjut ke RSUD Arifin Ahmad. Di sana semua dilakukan dengan baik. Saya diberikan semua fasilitas untuk mendukung kesehatan saya. Namun kuasa Tuhan tidak kuasa Tuhan tidak habis sampai di situ saja. Anggota gereja Masehi Advent 7 dari Duri bahkan setiap hari datang mengunjungi, mendoakan, dan selalu memberikan semangat hidup. Itulah yang menjadi motivasi saya hidup pada hari itu. Tidak lepas dari situ, pindah lagi ke Eka Hospital, pindah lagi ke RSUD Mandau, seperti itu. Tapi waktu itu saya ingat persis Pak Pendeta ngomong seperti ini, "Ririn, kalaupun nanti Ririn mengalami apa yang Ririn tidak mau alami dalam hidup ini, percayalah, suatu saat Tuhan akan kasih tahu kenapa semuanya ini harus terjadi." Pada saat itu, 2021, ada banyak pemikiran-pemikiran jahat yang datang kepada saya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan, "Tuhan, kenapa harus aku? Tuhan, kenapa ini harus terjadi kepada keluargaku?" Namun, perlahan-lahan Tuhan kasih jawabannya. Perlahan-lahan Tuhan kasih pengertian di hati kami sekeluarga. Meskipun pada saat itu saya mikir, apa yang keren ya dari sini? Apa yang indah ya rencana Tuhan dari sini? Namun hari demi hari Tuhan Yesus kasih pengertian di dalam hati. Tuhan Yesus kasih hati yang baru, bahkan kami lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi motivasi yang terbesar pada saat itu yang saya dapatkan bahwa Tuhan tidak satu helai pun rambut dari kepala kita tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Kadang-kadang kita manusia hanya bisa bersyukur pada saat keadaannya mendukung. Pada saat keadaannya lagi indah, kita dengan gampangnya bilang, "Tuhan Yesus baik." Tapi pada saat semuanya tidak mendukung, pada saat semua yang tidak kita harapkan terjadi, dapatkah kita berkata, "Tuhan Yesus baik"? Kita harus dapat mengatakan Tuhan Yesus baik dalam posisi apapun, dalam situasi apapun, titik, karena Tuhan Yesus baik. Saat ini saya mau berkomitmen dalam diri saya, Tuhan, ajarkan aku untuk berserah sepenuhnya. Ajarkan aku untuk menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Karena tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Satu ayat yang menguatkan saya pada saat ini
Dan seterusnya terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sampai di sini kesaksian yang boleh saya sampaikan. Semoga menguatkan. Tuhan Yesus memberkati.